selamanya. Biarlah curahkan roh hikmat, roh wahyu ya Bapa. Biar kami dapat memahami, mengerti, dan sekaligus mengalami betapa ajaibnya kasih karuniamu bagi setiap kami. Kasih karuniamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih karuniamu yang tidak pernah berkesudahan. Itulah sebabnya kami dapat berkata sebagaimana Daud, kami dapat berdoa kepada Allah yang adalah penyelesai bagiku. Kami dapat berkata seperti Rasul Paulus, Bapa, mana Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyempurnakan. Kami dapat berkata sebagaimana Paulus, kalau Tuhan di pihak kami, tidak ada musuh yang dapat menaklukkan kami. Mari Bapa berbicaralah, teguhkan, kuatkan, kokohkan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang baik, pagi yang luar biasa. Saya akan berikan tema pagi ini adalah mengalami anugerah, pembenaran, dan pengudusan. Jadi saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana kalau saya melihat perkembangan ya, anak-anak Mbak Elis itu luar biasa, saya lihat perkembangannya. Yang saya takut kepada yang si kecil, dia kalau lari kencang sekali, cuma penguasaan dirinya belum, saya khawatir kalau jatuh. Tetapi setelah kakaknya makin besar, saya makin tidak takut lagi kalau Giva itu jatuh. Karena sudah kuat. Itulah perbedaan antara kerohanian yang masih kanak-kanak dan kerohanian yang sudah dewasa. Anak-anak ya, itu sudah sempurna, keberadaan anatominya sudah sempurna. Hanya belum berfungsi secara maksimal. Demikian juga di dalam Kristus kita sudah disempurnakan. Cuma kita perlu iman kita dikuatkan. Kebergantungan kita terus bertumbuh kepada Dia. Maka saya percaya ketika saya melihat anak-anak kita makin dewasa, rupa wajah bapaknya atau ibunya makin nampak. Demikian juga kita sekalian ketika saudara bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, maka wajah Yesus akan mulai nampak lewat hidup saudara. Makanya hari ini bagaimana saudara saya mengalami anugerah pembenaran dan pengudusan. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 karena ini adalah kitab Roma 8 ini kitab emas, kitab yang sangat luar biasa. Mari kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 1 sampai 4, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Inilah kabar baik, kabar yang begitu mulia, kabar yang penuh dengan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara perlu memahami bahwa kekristenan lebih dari sekedar mengetahui sesuatu. Seperti mengetahui doktrin tertentu, pengajaran tertentu. Kekristenan adalah pengalaman pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan berlanjut
dalam kehidupan sehari-hari kita dipimpin oleh Roh-Nya. Inilah paket anugerah yang luar biasa. Tuhan tidak melahirkan kita kembali, dia lepas tangan, cuci tangan, tidak. Dia lahirkan kita kembali, tujuannya dia benarkan kita, Yesus mati atas kayu salib, kita dibenarkan supaya Roh-Nya bisa hadir di dalam hidup kita. Untuk selanjutnya, Roh Tuhan yang di dalam hidup kita itu menuntun kita langkah demi langkah. Lah hari ini saudara kasih, kita harus secara pasti mengetahui bahwa Yesus ada di dalam diri kita dan kita mengalami karyanya yang ajaib dan itu disebut kasih karunia. Kita harus mengalami pekerjaan itu makin nyata dalam hidup sehari-hari, dalam berkeluarga, dalam berbisnis, dalam melakukan segala sesuatu. Itu makin nyata dan makin nyata dan makin nyata. Lah, saya ingin ajak saudara pagi hari ini untuk melihat pembenaran dan pengudusan, kedua-duanya dikerjakan oleh kasih karunia. Tidak ada andil dari diri kita sendiri. Justru diri kita, keakuan kita ini penghalang terbesar Tuhan bekerja. Aku kita selalu tergesa-gesa tidak mengikuti waktunya Tuhan. Aku kita ini karena ketergesa-gesaannya, karena kurang percayanya, seringkali aku kita ini berusaha menolong Tuhan. Kita kurang meyakini bahwa Tuhan punya waktu, menguasai waktu, hidup dalam waktu. Semuanya adalah kekuasaan Tuhan. Jadi ketika kita mengerti bahwa pembenaran dan pengudusan itu pekerjaan kasih karunia, itulah kita dapat memahami apa yang Paulus katakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Jadi pekerjaan besar kita di hadapan Allah adalah percaya kepadanya seperti yang firman Tuhan katakan. Ya. Kalau di dalam hukum Taurat Perjanjian Lama, penekanannya adalah perbuatan manusia. Itulah kunci dibenarkan, diberkati, dirahmati, dikasihi Bapa, sangat amat bergantung perbuatan manusia. Tapi dalam perjanjian baru, kata kuncinya adalah perbuatan Yesus. Maka apa yang telah dia kerjakan, dia sediakan sampai masuk dalam hidup kita. Kita mengalami tergantung dari iman. Contoh yang sederhana yang masuk akal, ketika hujan besar di kota Kudus. Dan hujan itu, air itu mengandung zat yang sangat mahal harganya. Ini contoh saja. Dan saudara tidak mengerti, saudara anggap sudah diberitakan sebetulnya sebelumnya. Ini hujan yang istimewa yang di dalamnya ada zat mineral yang amat sangat mahal harganya. Tapi karena saudara kurang percaya akan janji itu, saudara tidak punya persiapan. Maka saudara hanya seadanya saja. Ketika hujan tiba, saudara tergesa-gesa untuk mengambil itu air hujan. Sayang karena tergesa-gesa tidak dipersiapkan, saudara hanya membawa segelas aqua. Maka saudara hanya menampung segelas aqua dari kelimpahan hujan yang begitu sangat luar biasa. Beda bagi orang yang mendengar kabar bahwa air hujan itu mengandung mineral yang sangat mahal. Saudara persiapkan. Saudara akan buat kolam yang besar. Ya. Hujannya sama. Yang sangat membedakan adalah kesiapan kita di dalam menampung berkat Tuhan. Itu namanya iman. Semakin iman saudara besar, semakin saudara menaruh percaya kepada setiap yang Tuhan janjikan luar biasa. Contoh, banyak orang melihat kasih karunia itu enggak kurang-kurang bermakna. Makanya ketika orang beribadah
kehilangan keantusiasan. Tidak mengerti bahwa di dalam Injil kasih karunia itu ada janji-janji yang sangat luar biasa. Karena kurangnya antusias ini, kita tidak menyediakan diri yang terbaik untuk menerima. Nanti saya ingin tunjukkan betapa dahsyatnya kasih karunia itu. Betapa ajaibnya kasih karunia itu. Lah hari ini mari saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat makna pembenaran. Jadi saudara harus mengerti pembenaran sama pengudusan ini proses. Ini anugerah yang dikerjakan oleh Roh Allah. Tapi proses pembenaran ini sekali jadi. Proses pengudusan ini seumur hidup. Supaya saudara bisa berdiri kokoh di dalam posisi orang yang sudah dibenarkan. Saudara harus kuat dulu, kokoh dulu di sini. Baru perjalanan proses pengudusan akan lebih mulus. Jangan sampai saudara kurang paham, gagal paham tentang proses pembenaran, sehingga kita akan sulit untuk mengalami proses yang mulus dalam pengudusan itu. Pembenaran adalah tindakan Allah, sekali lagi. Tindakan Allah yang menyatakan seseorang sebagai benar di hadapannya, bukan karena kebaikan pribadi, tetapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan bagi orang percaya. Ini pertukaran ilahi. Dosa kita telah dipikul Kristus seluruhnya. Secara detail-detail dari lahir sampai kematian, udah dipikul Kristus. Dan kebenaran Kristus dianugerahkan kepada kita. Maka pembenaran itu anugerah semata-mata. Beda dengan pembenaran yang diajarkan oleh perjanjian lama. Pembenaran yang diajarkan oleh perjanjian lama, siapa yang melakukannya? Nah, kejatuhan gereja, ketika gereja mengalami percampuran antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ini campur aduk, kacau. Satu contoh saja. Ada satu lagu yang mengatakan, ya saudara suka menikmati hadirat Allah dalam ibadah. Oke, itu baik, tapi seringkali itu menghalangi yang terbaik. Kalau saudara hanya mengalami hadirat Allah di dalam gereja, jangan-jangan saudara tidak bisa membedakan antara fakta ilahi dan perasaan. Padahal di gereja cuma 2 jam kurang. Yang penting itu di rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam hidup sehari-hari. Bagaimana di rumah tangga, apakah saudara mengalami hadirat Allah? Di dalam pekerjaan saudara, dalam saudara berbisnis, apakah saudara mengalami hadirat Allah? Seharusnya mengalami. Karena Tuhan ada bersama saudara. Itu yang lebih penting. Lah karena kekacauan ini, ya, kadang-kadang banyak, apalagi dalam konsep begini loh ya. Banyak orang berpikir bahwa ketika ibadah ini kita nyanyi-nyanyi awal, ini Tuhan turun dari surga. Ketika pujian ramai Tuhan turun, memberkati pendeta memberkati jemaat, Tuhan naik lagi, saudara berjalan seorang diri. Dan apa yang terjadi kalau seperti itu namanya hidup dalam konsep perjanjian lama, kacau saudara kasih. Sehingga kalau engkau punya masalah, engkau berteriak-teriak supaya Tuhan datang. Engkau tidak punya keyakinan bahwa di tengah-tengah masalah kah, tantangan yang hebat pun, Tuhan yang menyertai engkau lebih hebat. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara, maka bersyukurlah di tempat ini saudara menerima kebenaran anugerah. Sebab dari sejak gereja mula-mula, kejatuhan gereja selalu dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Itu berlanjut dari abad ke abad dalam pergumulan sejarah gereja di dalam dunia teologi, itu pergumulannya hanya dari sisi itu saja. Jadi hari ini di dalam proses anugerah kasih karunia, yang sangat penting adalah iman.
bagaimana saudara makin mengenal, mempercayai janji-janji Tuhan, dan sekaligus mengalami janji Tuhan. Dan itulah yang disebut proses pembenaran. Jadi hari ini sekali jadi. Begitu saudara percaya, dosamu diampuni, engkau dinyatakan benar. Satu pertanyaan, engkau dinyatakan benar, amin? Pertanyaannya, apakah kau sudah sempurna mentaati seluruh firman Allah? Saya mau tanya lagi. Saudara percaya dibenarkan? Amin? Apakah saudara sudah taat mentaati seluruh perintah Allah? Belum. Ini hebatnya anugerah. Ini hebatnya anugerah. Dasar kita benar di hadapan Allah adalah tindakan Yesus. Ini menjadi dasar pondasi untuk kita mengalami proses pengudusan. Ini sekali jadi. Saudara harus makin hari, imanmu makin kuat, makin kokoh, sehingga hari ini ketika engkau tersandung pun, engkau bukan orang berdosa, engkau orang benar yang sedang tersandung. Akibatnya engkau akan mudah bangkit kembali. Amin. Jadi hari ini saudara lebih daripada pemenang. Ketika kau merasa lemah, merasa kalah adalah engkau pemenang yang saat itu merasa lemah, bangkit lagi. Identitas ini diberikan cuma-cuma. Oleh karena karya perbuatan tindakan Yesus di atas kayu salib. Jadi sebetulnya salib itu adalah karya yang pertama dari Tuhan. Tapi ada karya yang kedua, ini kita mau seimbangkan. Seperti dua sisi mata uang. Kalau hanya menekankan salib, akan muncul orang-orang yang dibenarkan, tapi menjalani hidup yang lemah. Karena selalu dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging lagi. Jadi nanti hari ini saya memang sangat senang untuk menyampaikan sesuatu yang menolong saudara untuk saudara praktekkan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini puji Tuhan kita betul-betul diperdamaikan dengan Allah, dinyatakan benar di hadapan Allah hanya oleh tindakan Yesus. Ini membuat saudara punya keberanian iman. Kalau engkau berdoa, Tuhan pasti menolong dan menjawab. Dan ini yang membuat kita tidak perlu jatuh bangun di area ini. Ini tidak proses, ini sekali jadi. Jadi puji Tuhan, saudara harus sadar. Ya, bahwa saya dan saudara di hadapan Allah dinyatakan benar. Seperti siapa? Yesus. Berarti saudara ini mulia sekali loh hidup saudara. Sangat amat mulia. Dan kalau Tuhan sudah bekerja sedemikian rupa, dia tidak langsung berhenti. Dia akan melanjutkan pekerjaannya yang sempurna. Ya. Makanya saya ingin pagi hari ini, saya kemarin 1 minggu punya pelayanan yang besar. Ya, bukan khotbah di atas ribuan orang, khotbah di atas 1 orang. Jemaatnya istri saya sendiri. Hanya berdua. Dan kami menikmati bagaimana pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau tidak, kami sudah punya potensi bertengkar di jalan, saudara. Ya. Tapi kami berdoa sebelumnya, Tuhan, Engkaulah hayat kami. Kami terheran-heran pulang, kami ketawa bersuka cita. Ya. Saya rencanakan, saya akan menginap karena titik lelah itu di daerah Paiton, Cina. Di sana ada pom bensin yang ada penginapannya yang baik. Istri saya bilang, menginap di sana saja. Saya bilang, tidak, saya coba cari yang lain. Di sana itu sebelumnya daerah pasir putih.
Lah saya ambil di Traveloka, saya di situ ternyata banyu putih. Saya pikir pasir putih. Begitu sampai di sana jam 6 malam, saya cari di Google Map, ternyata penginapan yang saya inapi masih 100 kilo. Waduh. Istri saya, bagaimana kita buang aja, kita nginap di sini. Tidak, saya masih semangat, malu dong. Wong yang milih saya, tapi waktu berkata, saya berangkat, saya semangat. Biasanya saya setir malam itu ada agak terganggu, tapi malam itu semangat. Kami tidak melewati proses itu. Tapi di balik semuanya, saudaraku, dapat satu pelajaran yang luar biasa. Yang memuaskan saudara sejati hanya Yesus. Saya mau kasih tahu, tempat tidak bisa memuaskan batin saudara. Mungkin saudara kreasi ke tempat yang lain, saudara senang, wah healing. Itu yang senang jiwamu. Rohmu hanya dipuaskan oleh Tuhan, katakan amin. Saya pulang dapat pelajaran, kalau begitu ternyata hari lepas hari di dalam rumah tanggamu, rumah tanggaku itu adalah tempat area yang sangat menggairahkan. Itu anugerah Allah ada di dalamnya. Bahkan saya berkata, Tuhan paling enak saya di rumah. Saya bisa banyak bersekutu dengan Engkau, menikmati Engkau mengalami kelimpahan bagimu. Tapi kalau satu saat kau izinkan lagi saya jalan-jalan. Tapi tujuannya saya harus mendapatkan pelajaran rohani yang penting. Dan hari ini Tuhan membukakan mata rohani saudara. Nikmati anugerah Allah di dalam rumah tangga saudara. Saudara pergi kemana saja, baliknya ke keluarga. Makanya bapak-bapak berbaik hatilah dengan ibu, mama, istrimu. Ya. Mulai malam ini anugerah Tuhan buat engkau tidak suka bertengkar dengan pasangan hidup. Kau ini nangkap enggak ini? Ada amin? Berbaik-baiklah, sayangi. Ya. Demikian juga istri. Sayangi itu suamimu. Ya. Karena apa? Kalau engkau tidak saling menyayangi, engkau masih hidup 30 tahun. Kita cek 30 tahun. Berapa hari? Sampai tidak bisa dihitung. Kalau engkau salah mengelola rumah tangga, engkau menderita sekian tahun yang akan datang. Tapi kalau malam ini anugerah Tuhan buat engkau dibenarkan, penuh anugerah, penuh rahmat, rumah tanggamu akan penuh sukacita, penuh ucapan syukur, engkau akan menikmati kebahagiaan 30 tahun yang akan datang. Terus dalam perjalanan hidup saudara. Ini makna kekristenan, bukan hanya dinikmati di gereja. Ya, di gereja senang-senang memuji-muji Tuhan, mah di gereja 2 jam saudaraku. Di rumah tangga ini loh yang penting itu. Gereja yang sehat harus menolong keluarganya menjadi keluarga yang sehat. Harus betul-betul menikmati anugerah Allah itu bekerja real di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Karena apa? Saudaraku, kita sudah dinyatakan benar oleh Allah. Lewat penebusan Yesus. Ini proses sekali jadi. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika saudara dirongrong iblis, dituduh iblis, begini-begini, saya kalau iblis mulai merongrong katakan, iblis, aku ini belum benar sempurna. Aku masih dalam proses penyempurnaan Tuhan. Ada area-area yang Tuhan perlu singkapkan, supaya aku bisa memasukin pun seperti ini iblis dengar. Aku sudah dinyatakan benar, iblis undur. Sampai tidak ada tempat iblis bisa menuduh lagi. Setelah kita melalui proses pembenaran sekali jadi sekarang hari ini yakini sepenuh-penuhnya engkau benar di hadapan Allah hanya karena Kristus. Amin. Oke. Ini perlu dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan kembali. Selanjutnya kita memasuki proses yang namanya pengudusan. Proses perubahan transformasi yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan seorang percaya.
Membuat mereka bertumbuh secara rohani makin menyerupai Kristus dan menjauhi dosa. Itu namanya proses pengudusan. Ini adalah proses yang berkelanjutan untuk menjadikan orang percaya makin lebih suci, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan melalui kasih karunia Allah. Jadi saudaraku, ini proses seumur hidup. Roh Tuhan bekerja di dalam saudara, dia pakai firman-Nya, dia pakai situasi, dia pakai segala kondisi yang ada untuk satu tujuan, mengalami proses pengudusan, saudara makin hidup seperti Yesus. Kalau saudara tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, engkau konflik. Saudara mempunyai sebuah keinginan. Ya, umpamanya karier, promosi. Saya belajar, Yusuf tidak punya ambisi. Yusuf hanya punya mimpi dari firman Allah. Dia tidak punya ambisi untuk menjadi orang hebat. Tapi Tuhan ngasih impian kepadanya dalam sebuah mimpi. Dia kelak jadi seorang pemimpin. Kalau Yusuf punya ambisi yang bersumber dari diri sendiri, betapa kecewanya Yusuf. Bukan proses hidupnya itu mendekati tergenapi visi. Udah dibuang, mau dibunuh, dibuang oleh saudaranya, dijual ke saudagar Mesir. Langsung yang membeli adalah orang Mesir. Seolah-olah peristiwa itu makin buruk. Di sana pun masuk penjara, keluar penjara, terus mengalami proses demi proses. Tapi karena Yusuf hanya memandang kepada Tuhan, pada tujuan proses ilahinya Tuhan, Yusuf akhirnya toh sampai menjadi orang kedua di Mesir. Daniel, 3 raja di Babilonia berganti turun tahta. Posisi Daniel tidak pernah turun. Tapi Daniel tidak punya ambisi pribadi. Dia hanya, Alkitab katakan dia takut akan Allah. Dia menolak makanan yang dimakan oleh raja. Hanya itu yang ada dalam hidupnya. Sebab itu sukses itu bukan sesuatu. Dalam perjalanan ini sukses. Ketika keinginanmu tidak terpenuhi, itu pun sukses dari pihak Tuhan. Karena Tuhan sedang membelokkan langkah saudara. Saudara akan kehilangan pergumulan yang tidak perlu. Sehingga engkau tetap dalam kondisi apapun bisa fokus untuk kerajaan Allah. Hari ini, proses ini kita harus mengerti. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada mempromosikan saudara. Kalau engkau dipromosikan cepat, oleh anugerah Tuhan engkau bisa mengalami percepatan. Tapi engkau tetap tinggal dalam promosi itu ditunjang oleh karakter. Makanya Tuhan sedang membentuk karakter saudara dulu. Nanti promosi pasti datang, karena itu kerinduan Tuhan. Yusuf tidak pengen jadi orang hebat di Mesir, Tuhan yang pengen, Tuhan yang ingin. Tuhan tidak pernah, Daniel tidak punya keinginan besar, karena dia itu pergi di sana itu bukan dalam studi lanjut untuk ambil doktoral di luar negeri. Dia sebagai tawanan, mana mungkin dia punya harapan. Tapi Tuhan berkepentingan untuk memposisikan Daniel supaya dunia tahu bahwa Allah bisa membungkam mulut singa. Supaya dunia tahu bahwa Daniel berpengaruh di negeri Babilonia. Bahwa Tuhannya Daniel itu Tuhan yang luar biasa. Itu kepentingan dia, bukan kepentingan kita. Makanya kalau berdoa harus betul-betul tepat. Kalau saudara mendoakan anak-anakmu harus berdoa tepat. Berdoalah, Tuhan, salibmu biarlah bekerja di dalam hidup anak-anakku. Supaya anak-anakku betul-betul tidak lagi bergantung diri, bergantung Kristus. Kalau tidak, saudara kasih, kita bisa keliru. Jadi proses yang terus-menerus yang sedang Tuhan kerjakan. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan.
Proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah pengudusan. Saudara makin saleh, makin suka taat, makin tidak suka dosa, saudara makin mencintai hal rohani, makin mencintai pelayanan. Saudaraku, saudara makin menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya saudara mau bekerja sama dengan Tuhan. Ingat, kita ini bukan makhluk robot. Kita ini adalah hamba putranya. Tuhan ingin kerjasama dengan kita. Cucu saya, dia sedang berproses. Anak saya, Ina, memang dia didikannya kuat. Satu saat, anaknya minta makan di kamar. Mamahnya mengizinkan sekali. Mau makan di kamar, padahal kalau makan harus di meja makan. Waktu makan di kamar sekali, cucu saya minta kedua kali di kamar. Tidak boleh meraung-raung menangis. Tapi istri saya dikuatkan oleh Reinhard, bawa keluar makan di kamar. Akhirnya balik lagi. Ada proses. Kita ini prosesnya ini menyakitkan, saudaraku. Tapi lebih sakit kalau kita hidup dalam daging. Kita hidup dalam daging, saya sampaikan doa pagi, itu hidup dalam kebiasaan yang normal, ya. Saudara suka ini kebiasaan normal. Sekarang saudara hidup dalam pimpinan roh, itu butuh penyesuaian. Tapi lebih bahagia kalau engkau mau menyesuaikan dalam pimpinan roh Tuhan. Ya. Saudara akan lebih bahagia yang permanen ketika saudara dituntun roh untuk mengalami proses pengudusan. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan. Jemaat umpamanya gini, umpamanya ada, tidak ada, tapi umpamanya ada. Hidup semuanya sendiri. Saya hanya kontak Tuhan, ini semuanya sendiri Tuhan. Saya hanya berkata ini, Tuhan, engkau berjanji menguduskan loh Tuhan. Saya hanya ingatkan Tuhan saja. Tanpa saya ingatkan, Tuhan selalu ingat dengan firman-Nya. Dia akan melakukan proses pengudusan di dalam kasih-Nya. Dia atur segala situasi kondisi. Engkau dibenarkan, katakan amin. Alkitab tadi, engkau tidak dihukum Allah. Allah tidak pernah menghukum engkau dan masuk neraka karena dosa-dosa saudara. Tapi ada yang namanya konsekuensi. Nabi Samuel terlalu banyak perang, tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Anak-anaknya tidak bisa mewarisi panggilan bapaknya. Bayangkan, biasanya Nabi itu dari keturunan Nabi. Tidak bisa. Tuhan berkata kepada anak Daud yang namanya Salomo, kalau engkau melakukan perintahku dengan sungguh-sungguh, aku akan menegakkan kerajaanmu. Salomo tergoda dengan dunia. Kerajaan itu terpecah menjadi dua. Dan sejarah selanjutnya berantakan. Hari ini, ikuti irama Tuhan. Tuhan lebih tertarik membangun karakter saudara. Tuhan sedang melakukan proses pengudusan. Saudara mau lari kemana? Enggak bisa. Tadi kan pujian, mau menjauh dari roh Tuhan, enggak bisa. Dan Tuhan itu serius. Ya. Kalau Tuhan serius, saudara perlu juga serius. Enggak bisa. Aku mau semaunya sendiri. Enggak bisa, itu hanya waktu Tuhan izinkan sementara saja. Ya, umpamanya ada jemaat, ya aku semuanya sendiri, oke, untuk sementara Tuhan izinkan, tapi Tuhan bicara lewat mimbar. Kalau sudah lewat mimbar dan tetap memiliki gaya hidup menurut kepentingan diri sendiri, Tuhan akan bertindak dengan cara yang lain. Dan Tuhan mampu untuk membawa anak-anaknya yang keluar dari jalur Tuhan ditarik kembali di dalam anugerah Tuhan lah. Proses itu menyakitkan, tapi lebih baik. Contoh,
saudara punya sakit gigi yang paling belakang ini. Ini kalau umpamanya giginya itu bentuknya berbeda dengan yang biasanya, itu kalau saya dulu punya gigi sakit. Terus kalau sudah badan lemah itu pusing. Tapi saya takut operasi. Operasi itu katanya menyakitkan, istri saya nambah-nambahin lagi. Mas, nanti kalau sudah operasi itu bisa bengkak seminggu, 2 minggu. Meduh, itu membuat saya makin trauma lagi. Tapi kalau saya lemah, badan saya pusing. Saya beranikan diri. Untung saya punya sahabat dokter yang sangat baik. Dekat sekali, saya kira Pak Petrus. Nanti kalau saya suntik sakit, kalau saya operasi sakit, kakinya diangkat ya? Iya. Belum sakit sudah saya angkat dulu. Sakit Pak? Iya. Oh, bisa tambahin suntikan lagi. Sudah Pak, sudah selesai. Ternyata saya ditakut-takutin istri saya. Habis itu enggak bengkak itu. Awas kau. Haleluya. Prosesnya sakit tapi sekarang enggak lagi pusing. Ada proses yang harus saudara lewati. Enggak mau kok Tuhan, saya enggak mau. Kalau Tuhan tidak proses, kita bukan anaknya. Kata kitab Ibrani kan, karena kita anak, kita dikasihi, ditegur. Tapi itu kasih sayang Bapak. Itu. Oh jadi opa, jadi simbah itu enggak mudah loh saudaraku yang kekasih. Saya tahu program anak saya, Ren sama Ina itu disiplin. Tapi opa ini kan beda. Kalau orang tuanya itu marahin anaknya, di depan Mbah ini yang sakit di sini, saudara. Ini sakit banget ini. Tapi saya lama-lama saya ngajar sama istri saya, itu bukan anak kita, itu cucu kita, biar dilatih seperti dia mau. Bapaknya lebih sayang pada dia. Sakitnya hilang, saudara. Ya kan? Opa-opa? Begitu orang tuanya mendidik anaknya gitu rewel tuh. Ini opa sama eyang ini sukanya memanjakan. Enggak apa-apa. Saya bilang, enggak, kita belajar. Ada proses. Ya. Dan saudaraku, saya merasa beberapa saudara sedang diproses. Sakitnya di sini, Pak. Iya, sakitnya bukan di sini. Kalau ini bukan sakit proses ini. Ini lututnya sakit. Kita semua mengalami, katakan amin. Tapi itu berkat, itu anugerah. Itu rahmat Tuhan yang sangat besar. Supaya kita ada di dalam jalur Tuhan. Mengapa kok ada orang berkata begini loh, kok Tuhan tuh melarang ya yang enak-enak. Sebetulnya itu tidak ada yang enak. Sate dilarang, durian, ya bukan dilarang dalam pengertian begitu, kok enggak boleh ya? Ya saudara, enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa, Senin sate, habis makan sate buah durian, enggak apa-apa. Nanti dilaporkin sama dia, raportnya merah semua, saudara kasih. Ya. Makan kacang, enggak apa-apa. Tapi begitu pagi hari, aduh sakit ya. Haleluya. Mesti ada konsekuensinya. Ya. Saya tahu. Tapi kalau roh Tuhan tidak menguatkan, tidak kuat. Saya tahu makanan tertentu yang mengandung purin tinggi itu sakit. Tapi kalau di depan mata saya, apalagi setoples emping, tidak ada 1 minggu habis saudaraku. Tapi minggu depannya itu saya lari, kok sakit kabeh. Urung tua kok bisa loro kabeh ini. Sakitnya saya berhenti, tapi berhenti 1 bulan. Bulan berikutnya kok ya ada jemaat yang goda, kasih lagi pendetanya. Jangan-jangan pendetanya pengen cepat mati, jangan-jangan saudara kasih. Ya, itu hanya umur saja. Ada konsekuensi, mari supaya kita tidak mengalami konsekuensi, belajarlah untuk rendah hati. Terus selanjutnya, marilah ini penting untuk saudara pahami. Dasar pertumbuhan rohani orang percaya tidak boleh kau lupakan. Yesus adalah hayatku. Katakan bersama-sama, Yesus adalah hayatku. 2, 3, Yesus adalah hayatku, hidupku. Katakan amin. Kalau bukan Yesus adalah hayatku,
Akibatnya diriku adalah hidupku. Kita dihidupi oleh diri kita yang sudah rusak. Ini saudaraku penting untuk pagi ini saudara paham. Gagal memahami ini, saudara gagal bertumbuh. Mereka dapat yakin berkata, setiap saudara menghadapi masalah, tantangan, pencobaan, apakah kau berani berkata dengan iman yang teguh? Hai tantangan, dengar, bukan aku yang hidup, melainkan Kristus. Ketika kau berkata dengan iman, masalah akan undur, karena yang dihadapi masalah adalah Yesus. Hari ini saudara harus memiliki sebuah keyakinan yang kokoh, yang teguh. Bukan aku loh yang hidup. Hai dunia, bukan aku loh yang hidup, melainkan Kristus. Hai tantangan, hai kekurangan, hai masalah. Dengar, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Maka setan gemetar menghadapi Yesus. Nah, hari ini mari saya ingin jelaskan secara praktis. Kristus adalah hayatku, hidupku. Setiap orang percaya mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ini berkat yang luar biasa. Bayangkan kalau engkau bertumbuh itu begini. Raja atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi, lewat rohnya tinggal dalam saudara. Kok bisa-bisanya engkau belum berbahagia? Ini Yesus yang maha mulia tinggal dalam hidup saudara. Dia mengalir, Alkitab berkata dia tidak pernah berhenti mengalir. Terus mengalir, kok bisa-bisanya engkau tidak puas, tidak bahagia? Pernah saya khotbahkan itu di Yohanes 4. Karena tanpa sadar, saudara mengharapkan dunia ini untuk sumber kebahagiaan. Hari ini saya ingin mengajak, ketika saudara bertumbuh dalam proses pengudusan, makin dikhususkan hidup bagi dia, makin menjadikan Yesus sumber kepuasan, sumber kebahagiaan, maka saudara akan mengalami berkat kehadiran Tuhan. Saudara menjadi orang yang bahagia dan terpuaskan. Makin hari makin puas. Contohnya begini, kalau sukacita dari Tuhan itu hilang oleh karena masalah, engkau perlu bertumbuh. Sehingga ketika kau bertumbuh, damai sejahtera, sukacita, ketika ada masalah tidak hilang, meluap keluar. Akhirnya orang terberkati lewat hidup saudara. Hari ini saya ingin mengajak, mari ada dua kelompok orang Kristen. Yang satu, dia tahu Yesus di dalam hidupnya, Yesus adalah hayatku, tapi hanya pengetahuan. Loh, kalau jujur, selama ini kau mendengar khotbah ini, berapa banyak engkau berdialog dengan Tuhan setiap hari? Berapa banyak engkau mengalami pergaulan yang intim setiap hari, real, dialog dengan Tuhan real? Dengar tuh Pak saya enggak bisa itu komunikasi dengan Tuhan. Harusnya saudara makin hari makin mengenal Yesus. Seluruh kekristenan kita ini dibuat engkau makin hari makin kenal, intim, akrab, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku berikan kepadamu penolong yang lain. Aku memberikan kamu pengurapan yang akan mengajar kamu dengan segala sesuatu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Hanya karena kita tidak mengenal lebih intim, maka kita menjalani kehidupan yang kadang-kadang beriman, kadang-kadang takut. Maka hari ini mari saya ingin mengajak. Yang satu hanya mengetahui sebagai pengetahuan. Masuklah care group. Ikuti, dalami di sana. Engkau bukan hanya mengenal Yesus secara oidate, tapi engkau mengenal secara ginosko, mengenal lewat pengalaman pribadi. Saya ada pengalaman. Kemarin ketika saya di daerah Bali Timur, saya nginep di sebuah penginapan, depannya langsung laut. Saya di kamar yang paling tinggi. Ini kan di mana-mana hujan badai. Itu malam itu kami tidak bisa tidur. Kayak serang itu badai. Biar itu sinarnya, biar kamar kami penuh dengan sinar begitu. Sampai tidak bisa tidur.
Saya mulai angkat tangan demi nama Yesus. Saya ibadah. Ini hamba Allah mau istirahat. Aku tidak ingin tidur. Aku perintahkan berhenti dalam nama Yesus. Sekali lagi, duar kencang sekali. Berhenti kami tidur. Saya ingin mengajak saudara. Ketika saudara makin dewasa engkau tahu. Otoritas yang Yesus miliki sudah diberikan kepada saudara. Ketika pagi hari, sudah mulai pagi, badai datang lagi, saya tidak usir. Saya biarin saya menikmati, tidak apa-apalah. Biar sekali-kali dengerin petir yang kencang gitu. Ya terus, jalan terus saudara kekasih. Lah hari ini makanya saudaraku ikuti proses yang Tuhan sedang kerjakan. Ya. Pak, rumah tangga saya kok tidak bahagia ya. Mungkin prioritasnya perlu dibenahi lagi. Rumah tanggamu akan bahagia kalau suami istri sumber kebahagiaannya Yesus. Mari saya ingin mengajak hari ini saudaraku. Ada orang Kristen yang hanya tahu Yesus sebagai pengetahuan. Yang lainnya meyakini bahwa Yesus ada dalam hidupnya dan menjadi hayatnya yang baru. Ya. Suatu saat ada pendeta yang memang peka ini. Ini seorang profesor tapi peka sekali. Kebetulan dia bingung ya, dia ikut di satu ibadah di gereja. Yang puji Tuhan mengatakan, yang satu lagu pertama, Tuhan bersamaku, aku tidak akan haus. Tapi mau khotbah, pujiannya aku haus. Ini kan konsepnya kacau. Yang satu katanya tidak haus, yang lainnya lagi lakannya aku haus. Ini konsep ini namanya campur aduk. Terus ada pujian, suaramu lembut, suaramu manis. Langsung pendeta ini bertanya, apakah kamu tadi sebelum memimpin pujian mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan? Oh, saya enggak tahu. Loh kamu kok menyanyi lagu itu? Ya saya menyanyi karena itu nyanyian. Lah kita seringkali menyanyi karena itu nyanyian bukan pengalaman pribadi. Tuhan itu kalau bicara lembut lewat intuisi. Intuisi itu perasaan roh. Saudara tidak mendengar suaranya, tapi itu saudara kayak tahu loh, rasanya pengen didorong ini, didorong doa. Saya kadang-kadang didorong untuk WhatsApp kepada jemaat dan lain sebagainya. Itu intuisi. Didorong baca Alkitab, didorong untuk doa puasa. Yang kedua, Tuhan bicara lewat hati nurani. Tapi kan hati nurani tidak sempurna, maka dibutuhkan care group. Supaya ketika mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting, engkau bisa sharingkan dengan rekan-rekan dan hamba Tuhan. Dan yang ketiga, suara roh. Itu tegas. Dan Roh Kudus kalau berbicara, dia meyakinkan saudara bahwa itu suaranya. Mungkin saudara mengalami badai kacau. Begitu Tuhan bicara, tak tenang. Dan dia meyakinkan itu suara rohnya. Dan engkau dipimpin lewat apa? Firman yang diwahyukan. Mungkin lewat perkataan teman saudara, firman yang disaringkan langsung menyentuh hatimu. Itu adalah tuntunannya. Itulah sebabnya saya ingin saudara mulai peka. Belajarlah peka. Ya. Kemarin saya bagikan kan tujuan Injil adalah menghasilkan orang-orang seperti Maria yang hidupnya memberi terbaik untuk Yesus. Sehingga Maria punya kepekaan lebih daripada murid-murid yang lain. Ini hebat. Yang lainnya meyakini bahwa Yesus ada dalam hidupnya dan menjadi hayatnya yang baru. Kedua tipe orang percaya tersebut akan berbeda dalam mengalami pekerjaan kasih karunia-Nya. Bagaimana saudara menaruh iman yang besar kalau saudara tidak mengenal Dia lebih luar biasa? Makanya saya menaruh kasih yang begitu besar. Saudara yang secara ekonomi, mungkin engkau sedang dalam proses. Ya, karena semua itu kedaulatannya Tuhan. Kadang-kadang ekonomi diproses tapi kita tidak total mengasihi Tuhan, serius sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya apa saudaraku? Berkat kerajaan Allah tidak diterima, berkat dunia tidak diterima. Saya ingin saudara kekasih, jadilah jemaat yang sungguh-sungguh.
Sehingga aku bisa menikmati berkat kerajaan Allah, yaitu berkat yang hanya diberikan oleh kuasa kerajaan Allah. Dan selanjutnya bagi yang meyakini bahwa Yesus adalah hayatnya, maka ia juga menyadari kebutuhan yang baru dalam menghadapi pencobaan dan tantangan yang ada. Ketika saudara makin dekat dengan Tuhan, saudara makin akrab dengan Tuhan dan Tuhan adalah hayatku, pada saat yang sama Roh Kudus akan menerangi akan keburukan kita dan perilaku kita yang tidak kita sadari. Betapa kita ini wong sudah salah, ditegur masih marah kok saudara. Betapa gelapnya kemanusiaan kita, ego kita ini begitu gelap. Kalau Roh Kudus tidak menerangi, kita ini merasa oke, baik, kita merasa kita cukup. No, Tuhan ingin engkau anugerahnya membuat engkau bisa memuaskan Tuhan kayak Saul, kayak Paulus. Aku merindukan dengan segenap jiwaku supaya Yesus dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku atau matiku. Itu tingkat kuasa roh yang bekerja di dalam Paulus. Tidak santai, tidak santai. Itu pekerjaan kasih karunia membuat Paulus katakan, aku rindu dengan segenap jiwa ragaku. Aku ingin memuliakan Yesus baik lewat tubuhku melalui kematian atau kehidupan. Inilah pekerjaan kasih karunia itu sampai di situ. Caranya adalah sadari. Roh Kudus akan menyadarkan betapa rusaknya aku kita ini. Amat sangat rusak, tercemar oleh dosa. Saya mau ngajar saudara tentang iman yang sebenarnya yang Paulus ajarkan nanti. Siap-siaplah minta petunjuk Roh Kudus Tuhan, kalau tidak engkau tidak akan menangkap atau salah paham, gagal paham. Sebentar lagi saya ingin ajarkan bagaimana mempraktekkan iman yang sebenarnya. Hal ini mendorongnya untuk mempercayai. Kalau saudaraku tidak mungkin kau bisa bergantung kepada Yesus. Kalau kau tidak melihat dirimu yang nothing, tidak ada apa-apanya. Mengapa saya tidak mengandalkan Yesus? Karena saya merasa saya bisa menangani, saya hebat. Tapi sesungguhnya kita ini amat sangat rapuh. Roh Kudus perlu menerangi dan betapa kita ini rapuh dan amat sangat rapuh, saudara kekasih. Kita ini ingin menunjukkan orang yang kuat, yang powerful dari ekspresi lahiriah. Tapi dalam kita kalau jujur rapuh, kalau bukan tangan Tuhan yang menguatkan, kita tetap rapuh, saudara kekasih. Hal ini mendorongnya untuk mempercayai Yesus untuk menolong dan menyatakan hidupnya lewat dirinya. Jadi saudara yang punya masalah ekonomi, mengapa engkau tidak total hidup dengan Tuhan? Udah masalah ekonomi seret, kerohaniannya dengan Tuhan juga seret, totallah dengan Tuhan, tidak akan pernah rugi. Ya. Karena Tuhan berkata kan, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Ya. Ini Fenley ini sekarang sudah sarjana IT. Jadi di belakang nama Penli ada sarjana. Kalau di Jawa disebut sarjono. Tapi saya mendidik dia. Kamu hidup bukan di tempat saya, bukan untuk mengubah nasib. Kalau tidak hidup bagi kerajaannya, semuanya tidak akan ditambahkan kepadamu. Maka kamu pulang, keluarga besarmu menangkan untuk Tuhan. Untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau di sana sementara berdoa supaya ada kerjaan, kalau tidak ada nanti di sini ada, kita undang lagi. Tapi kamu adalah untuk kerajaan Allah. Menangkan keluargamu bagi kerajaan Allah, itu lebih penting. Itu tujuan Allah, baru semuanya ditambahkan kepadamu. Saya ingin betul-betul mengajak jemaat mengalami kepenuhan janji Tuhan. Mari.
Aku telah disalibkan bersama Kristus. Mari saya ingin jelaskan pelan-pelan, agak panjang. Bersyukurlah pendetamu masih mau khotbah panjang dan diberi kekuatan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa yang Paulus maksudkan aku di sini? Aku ini bukan sekedar dosa-dosaku. Aku yang dimaksud Paulus adalah segala sesuatu yang dari diriku, kehidupanku, keinginanku, pekerjaanku, kekuatanku, semua disalibkan karena semua ini sudah rusak, tercemar dosa, disalibkan. Pada saat yang sama, sudah dipertukarkan oleh Allah, aku yang rusak disalibkan, sekarang diganti Yesus, katakan amin. Sehingga saudara ada pengharapan, hidupmu itu ada pengharapan, tidak pernah Yesus itu gagal menolong saudara. Lah, mari saya ingin ajak saudara kekasih. Dengan menyadari ini, mengapa? Makanya proses penyangkalan diri ini proses berkat yang luar biasa. Karena diri kita ini rusak, Allah melihat diri kita ini karena warisan dosa Adam rusak parah. Tuhan tidak bisa memakai lagi disalibkan. Tapi di gereja, kita, kemanusiaan kita itu dimanage yang namanya istilahnya karakter building. Aku daging ini tidak pernah bisa menjadi rohani. Daging hanya bisa disalibkan. Dan sekarang Tuhan ganti dengan Kristus sebagai sumber hidup kita yang baru. Ini perlu saudara tangkap, kalau belum, minta petolong Roh Kudus Tuhan. Dengan menyadari hal itu, maka satu-satunya pekerjaan besar yang memperkenankan Tuhan adalah saudara mempercayai Yesus untuk melakukan apa yang tidak sanggup untuk dilakukan. Saudara kekasih, Roma 7 mengajarkan. Roma 7 itu Paulus punya keinginan yang baik. Ya. Tapi yang jadi masalah, keinginan yang baik tidak tertampil dalam kehidupan yang baik. Keinginan yang baik, tapi yang muncul adalah perbuatan dosa. Ini yang jadi masalah dari gereja dari sejak awal sampai sekarang. Aku ingin melakukan, aku ingin mentaati Tuhan, aku ingin memuliakan Tuhan. Tetapi justru aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Ini namanya pergumulan dosa, di mana Roma 7 itu penting sekali. Mengajarkan bahwa jemaat gereja sekarang masih bisa hidup dalam perjanjian lama. Lah, hari ini saudara kasih, saya ingin mengajak saudara, kita ini jangan disandari, jangan diharapkan. Apa yang dari kita tidak pernah berbuat baik. Aku ingin mengubah hidupku, itu bohong. Itu hanyalah agama lahiriah. Kita ini sudah sebetulnya mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hidup pun itu penuh pencemaran yang merusak, sekarang dari ganti Kristus. Lah, karena kita ini kurang mengalami pewahyuan, akhirnya kita kurang memiliki iman. Kita mencoba menolong Tuhan. Kita mencoba menolong Tuhan. Jadi hari ini kalau Tuhan tunjukkan saudara ada kejatuhan, ada kegagalan ini itu dalam berkomunikasi, dalam keluarga, dalam bersahabat dan sebagainya. Pertama, bersyukurlah ya Tuhan, ternyata aku tunjukkan masih ada yang belum aku sadari, titik lemah. Lah, ketika saudara sadar titik lemah itu, datang pada Tuhan, Tuhan salibkan ini. Ini keakuan ini masih mencoba memunculkan diri, salibkan. Pada saat yang sama aku bergantung Yesus. Ini sangat praktis, segi praktis. Dan saya ingin mengajak saudara, mari saya ingin ajak saudara untuk bersama-sama. Ketika kita menaruh iman kepada Yesus, itu berarti kita memberikan kesempatan Tuhan bekerja. Setiap saat, saudara harus berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Saudara percaya? Praktekkan. Kalau yang hidup Yesus bukan aku lagi, kalau saudara tersandung, apa yang kau lakukan?
Artinya minta ampun, oke. Lah banyak anak-anak Tuhan begini, kalau aku tersandung, aku minta ampun, komitmen. Loh aku kok komitmen tuh komitmen apa? Kalau sudah tersandung minta ampun, ya karena itu memang di luar kehendak Tuhan minta ampun. Setelah itu Tuhan, titik ini ternyata akuku masih bekerja. Aku bawa kepada salibmu, biar rohmu bekerja. Contoh, saudara punya pembawaan kurang sabar. Oke. Kurang sabar itu kalau muncul sekali saudara menghadapi tekanan situasi tertentu, engkau marah-marah, uncontrol, tidak terkontrol. Oke, itu namanya dosa. Tapi setiap menghadapi tekanan yang sama, tidak sabar muncul terus. Itu bukan lagi dosa, itu namanya hukum dosa. Lah kita semua ini tanpa sadar ada hukum dosa yang menguasai. Tidak sabaran, suka cerewet, ya, ada kenajisan, kesombongan, suka pamer. Ini kalau sudah jadi hukum dosa, tanpa kita inginkan secara spontan akan muncul ketika rangsangan itu datang. Stimulus dari luar datang, itu tanpa kita kehendaki muncul, berarti itu hukum dosa. Mari sadari mana yang masih mencoba untuk mengendalikan hidup saudara. Setelah tahu sadar, ya Tuhan, aku salah, minta ampun, aku bawa kepada salibmu. Ketika saudara tidak sabar, ya oke. Saudara mulai, Tuhan, sekarang engkau adalah hayatku. Aku tidak mau berusaha sabar. Sekarang engkau adalah kesabaranku. Ketika engkau mundur dan engkau percaya Yesus adalah kesabaranmu, engkau terheran-heran. Situasi yang saudara hadapi seperti kayak kami berdua itu ke Bali, ada hal-hal yang tidak seperti kami harapkan, kami bisa bereaksi negatif. Tapi karena kami dari awal sudah menyerahkan Tuhanku yang hidup, secara ajaib kami pulang tetap bersuka cita. Istri saya bersyukur luar biasa, ya maksudnya Tuhan itu luar biasa. Kami dapat pelajaran yang luar biasa. Lah ternyata saudara, ketika saudara menghadapi situasi yang sama, seharusnya engkau marah. Engkau bisa tenang, bisa damai. Itu artinya Kristus yang hidup. Jadi sekarang sifat saudara itu yang mana? Gampang tersinggungan. Gampang. Dulu saya ini jujur ya, sebagai suami itu ternyata sombongnya minta ampun. Sedikit saya bisa tersinggung sekali dengan istri saya. Terus saya menyadari, ini ya Tuhan, tidak bisa Tuhan. Saya terus tersinggung terus. Sekarang engkaulah kerendahan hatiku, engkaulah kasihku. Biar kau mengalir. Sekarang mengalir lewat saya kepada istri saya. Ya. Dua reaksi bisa saudara alami. Ketika menghadapi badai-badai, buang! Saya tunggu istri saya tidak berdoa. Dia mepet tidur saya, memeluk saya, ketakutan. Kalau begini caranya saya undang badai setiap malam. Lah saya lihat gitu, saya angkat tangan, saya berhentikan badai itu dan badai itu berhenti. Kadang-kadang badai diperlukan. Supaya dari dalam badai itu muncul lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Terlalu rendah. Saudara. Apa kebutuhan kelemahan saudara apa? Bergantunglah pada Kristus yang praktis. Lah banyak anak Tuhan tuh begini loh, kita pikir Tuhan tuh, makanya kalau pimpin pujian itu roh tercurah dari surga. Pentakosta itu udah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalau banyak anak Tuhan tuh kalau punya masalah tuh dia pikir Tuhan di sana loh. Berteriak-teriak Tuhan, seolah-olah Tuhan tuh acuh tak acuh supaya datang. Enggak, ketika aku punya masalah, Tuhan ada bersama saudara. Dia siap memberikan kepadamu jalan keluar. Hanya iman yang artinya engkau memberikan kesempatan Tuhan bekerja dalam segala perkara. Dan akhirnya akan menjadi orang yang makin hari, luar biasa. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Kemurahan Tuhan luar biasa. Inilah maknanya hari ini. Dalam proses pengudusan itu Tuhan mulai tunjukkan kelemahan-kelemahan saudara. Ya. Ada orang yang pembawaannya itu begitu tersenggol dikit. Waduh, saudara engkau sih.
Langsung dari dalam hatinya, kamu tidak tahu ya siapa saya ya. Dirinya saja tidak tahu, apalagi orang lain. Lama-lama bertumbuh, Kristus makin nyata. Ketika menghadapi situasi yang sama, Tuhan memberkati. Ini baru jemaat GBI Kudus. Haleluya, haleluya. Ketika ego saudara tersinggung dalam pelayanan, berhenti. Berarti saya berbesar hati saja. Tuhan sedang menunjukkan, nak, ada bagian dalam dirimu yang belum terselesaikan. Tuhan, aku ini gampang tersinggung, aku serahkan dalam tanganmu. Engkau di dalam hatiku adalah kerendahan hati. Apa yang terjadi? Engkau tidak tersinggung, tapi tetap maju di dalam Tuhan. Ada amin? Berarti yang tidak amin sedang tersinggung. Kok pendeta kok begitu? Kesimpulan. Pertama, saudara dan saya tidak bisa mengalami kemenangan bersumberkan diri dan kedagingan. Makanya saya makin hari makin nothing Tuhan, tidak ada apa-apanya. Makin hari makin sadar. Makanya Tuhan, aku takut satu, saya bukan takut apa-apa, saya takut kalau saya bergantung diri sendiri itu kacau, buahnya cemar, buahnya tidak ilahi, kepentingan diri sendiri. Maka saya minta, makanya saya dalam menggembalakan itu betul-betul harus murni. Ada gereja yang menggembalakan tuh ngambilin jemaatnya orang, ojok-ojokin jemaat orang. Nah, itu kalau dimulai dengan roh aja, diakhiri dengan daging. Kalau dimulai dengan daging, akhirnya apa? Disate. Saya takut, Tuhan saya bilang saya takut kalau engkau biarin aku dagingku yang bekerja. Itu mesti rusak, pekerjaan Tuhan rusak, tercemar. Akhirnya Tuhan merahmati, dia bekerja. Akhirnya saya mengalami, Filipi 2 ayat 13 bahasa Indonesia sehari-hari, Allah sendiri yang bekerja di dalam saudara. Yang membuat engkau mau dan sanggup menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Karena Yesus hidup saya berkata, Tuhan firman-Mu berkata, Tuhan firman menuntut, bersukacitalah senantiasa. Itu kalau menurut hukum Taurat, saya berusaha bersukacita. Sekarang saya tidak akan sedikit pun berusaha untuk bersukacita. Tapi saya percaya Tuhan membuat saya bersukacita senantiasa. Katakan amin. Hidupmu langsung berubah total. Pagi hari ini hidupmu berubah total. Tuhan akan mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan akan mengubah kekuranganmu menjadi ladang penyediaan Allah yang tidak terbatas. Sehingga hari ini tidak ada dasar untuk bermegah. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa berikan kemenangan. Ketika engkau mempercayai Dia dalam segala situasi dan keadaan, sadari aku telah tersalib. Yesus yang hidup. Percayakan kepada Yesus. Ketika aku percaya, Tuhan berikan kesempatan Tuhan bekerja, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ada orang mengatakan watak itu tidak bisa diubah. Watak tidak bisa diubah, saya tidak mau mengubah, yang bisa cuma disalibkan. Supaya Kristus belas kasihnya mengalir lewat saudara. Haleluya. Bapak-bapak, perintah Tuhan sekarang tidak menakutkan. Hei suami, kasihlah. Kok saudara lupa? Ini untuk suami saya mau tanya, jangan-jangan lupa ayat ini. Hei suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu kalau saudara melihat dengan sudut kacamata manusia stres. Tapi saya bersuka cita, yes Tuhan, Engkau memerintahkan aku mengasihi istriku sebagaimana aku mengasihi. Aku yakin Engkau membuat aku mau dan mampu mengasihi istriku sebagaimana Tuhan mengasihi jemaat. Saya tepuk tangan, saya bersuka cita, ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Hei istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Ketika saudara mempercayai Tuhan, engkau akan punya ketundukan karena kasih dan sukacita. Tidak lagi tersinggung, luar biasa, luar biasa. Yang kedua yang bisa memberikan kemenangan hanyalah Yesus. Jadi hari ini ketika saudara terbuka dan saudara bergantung Kristus, nasibmu berubah. Rumah tanggamu berubah,
Ekonomi berubah, semuanya berubah. Katakan amin. Yang saya tahu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang... Saudara percaya? Katakan bersama saya, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. 2, 3. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Bersukacitalah pada pagi hari ini. Tidak ada yang membebani saudara. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Masalahmu selesai di atas kayu salib. Pergumulanmu berhenti pada hari ini. Karena engkau yang percaya masuk ke tempat perhentian ilahi. Kau menikmati. Dan yang terakhir, ketika kau percaya masuk tempat perhentian, seperti Adam menikmati perhentian Taman Eden, dia tidak perlu menanam ini itu, dia menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kristus berkata sudah selesai, lewat kematian, kebangkitannya, sejahteranya, sukacitanya, damainya, kemenangannya, pertolongannya, perlindungannya, disediakan cuma-cuma, nikmati setiap hari berlimpah-limpah, katakan amin. Mari orang tua nikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kau bisa bagikan kepada anak-anak saudara. Pemain musik menyiapkan diri. Kristus di dalam saudara akan mengubah total seluruh hidup saudara. Keluargamu, ekonomimu, pekerjaanmu, semua akan dirubah selaras dengan apa yang Bapak rencanakan. Angkat tangan saudara. Pagi ini pulanglah dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan itu siap memberkati banyak orang. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.